Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan pembuka dari kelompok yang ingin menjelaskan bahwa video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok kedua dari mata kuliah aplikasi komputer. Langsung saja ke poin yang akan saya sampaikan. Pertama, poin A yaitu cara menginstalasi Microsoft Office, terutama Microsoft Excel. Pertama-tama, siapkan terlebih dahulu file installer Microsoft Office. Bisa di-download di internet. Kemudian setelah selesai di-download, file akan muncul di folder download seperti ini. Pada file, klik kanan, kemudian pilih Mount. Setelah di Mount akan muncul seperti ini. Klik pada bagian setup, double klik. Selanjutnya, setelah seperti ini, ditunggu sampai proses instalasi ini selesai. Proses instalasi ini cukup memakan waktu yang cukup lama. Jadi ditunggu saja sampai selesai.
Setelah proses instalasi selesai seperti ini, maka aplikasi-aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain sudah terinstall juga. Untuk melihatnya, klik close terlebih dahulu, kemudian klik pada bagian Windows di sini, expand. Di sini ada Outlook, OneNote, Publisher. Di sini ada Access, Excel, PowerPoint, dan Word. Sekian untuk proses instalasi. Terima kasih.
sekarang lanjut ke poin 2 atau poin B, yaitu cara menjalankan Microsoft Excel. Ada beberapa cara untuk membuka atau menjalankan aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, pada bagian desktop di sini ada aplikasi Excel, bisa di double klik. Maka akan terbuka seperti ini, lalu pilih New Blank Box, di double klik. Nah, ini untuk cara yang kedua, bisa diketikkan di type here to search, ketikkan Excel, lalu pilih open, lalu lakukan yang sama dengan yang pertama tadi. Kemudian untuk cara yang ketiga, bisa di bagian Windows di sini, klik, kemudian scroll ke sampai menemukan aplikasi Excel, lalu di double klik. Lakukan seperti yang sudah dilakukan pada cara kedua dan kedua, pada cara ke-1 dan kedua. Sekian untuk cara menjalankan aplikasi Microsoft Excel. Terima kasih. Oke, kemudian selanjutnya ke poin ketiga atau poin C, yaitu perkenalan aplikasi Excel, mengenai yang pertama, pengertian Microsoft Excel dan fungsinya. Microsoft Excel merupakan sebuah program atau aplikasi yang menggunakan yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Kedua, kelebihan Microsoft Excel. Yang pertama, user interface yang mudah untuk dipahami. Kedua, kompatibilitas dengan berbagai platform atau sistem operasi. Kemudian, mudah dipelajari untuk pengguna pemula. Terus, mempunyai ekstensi .xls terpopuler untuk software spreadsheet. Dapat membaca ekstensi standar spreadsheet .csv, fitur pivot untuk mempermudah manajemen data, dan yang terakhir mendukung Visual Basic. Kemudian ke poin ketiga, yaitu kekurangan Microsoft Excel. Akses fungsi tertentu seperti fungsi statistik terbatas, jumlah sel terbatas, dan add-ins untuk disiplin ilmu tertentu seperti neural network, fuzzy logic tidak powerful dibandingkan software sejenis seperti MATLAB dan SAS. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Debri Hairullah. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengenalan workbook pada Microsoft Excel. Yaitu pertama, yaitu title bar. Title bar menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau dibuka. Secara default, nama workbook pada Microsoft Excel. Karena nama Microsoft Excel kita yaitu book 1, yaitu ini. Title bar itu maksudnya yaitu judul dari Microsoft Excel. Yang kedua, yaitu Quick Access Toolbar. Berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Anda dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Ini adalah Quick Access Toolbar yang terletak di sebelah kiri atas ini. Lalu, kalau kalian ingin menambahkan atau
mengurangi quick access toolbar, kalian tekan tombol kiri atas yaitu Office button, tekan lalu Excel option, lalu customize. Nah, di sini kalau kalian ingin menambahkan repeat misalnya, kita tambahkan. Nah, udah ditambahkan, lalu kita tekan OK. Dan kalau ingin mengurangi yaitu kalian tekan remove. Oke, lalu kita tekan OK. Nah, ini kan udah ditambahkan. Nah, jadi itu quick access toolbar. Dan yang selanjutnya yaitu kontrol jendela, yaitu terletak di sebelah kanan atas yang ini, yaitu tombol minimize, maximize, dan tombol untuk menutup Microsoft Excel. Nah, ini minimize. Dan ini adalah maximize untuk memperkecil atau memperbesar Microsoft Excel-nya. Lalu selanjutnya yaitu menu bar. Menu bar terletak di sebelah kiri atas, yaitu ini tombolnya home, insert, pack layout, formula. Menu bar merupakan kumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. Setiap menu bar terdiri dari ribbon. Ribbon adalah tempat perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan ikon perintah atau command button. Masing-masing command button mempunyai fungsi tertentu, yaitu ini. Dan ini juga memiliki fungsi-fungsi. Misalnya home itu apa fungsinya? Nah, di sini kalian bisa gunakan layout formula dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Selanjutnya yaitu name box atau kotak nama, berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Itu terletak di sebelah kiri. Nah, ini adalah name box. Kalau kita mau tekan ini, nah ini adalah nama kotaknya. Name box. Selanjutnya yaitu formula bar. Formula bar berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Anda juga dapat mendefinisikan nilai numerik maupun teks pada formula bar, yaitu terletak di samping name box ini. Ini adalah formula bar. Di sini kalian bisa menambah rumus penjumlahan. Misal kalian bisa gunain rumus-rumus di situ, bisa kegunaannya. Dan selanjutnya yaitu kolom atau kolom yang berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A sampai dengan seterusnya. Ini A, B, C sampai dengan seterusnya, yaitu ini adalah kolom. Selanjutnya yaitu row atau baris, berfungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka 1 sampai dengan seterusnya, yaitu ini baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4 dan sampai seterusnya. Selanjutnya yaitu sel aktif. Sel aktif yang sedang aktif berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel yang ditampilkan pada name box. Misalnya ini. Nah, ini adalah namanya sel aktif. Selanjutnya yaitu tab worksheet, berfungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet yang memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja, yaitu terletak di sebelah kiri bawah, yaitu sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kalian juga bisa menambah lembar kerja, yaitu tekan ini, nah, lembar kerja keempat. Dan kalian juga bisa menghapus lembar kerja, yaitu kita tekan delete. Selanjutnya yaitu lembar kerja Excel adalah semua sel yang ditampilkan pada workbook. Berarti semua sel yang ada di Microsoft Excel dari sini sampai sekelilingnya, yaitu lembar kerja Excel. Selanjutnya yaitu horizontal scroll bar, berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke kanan atau ke kiri, terletak di sebelah kanan bawah, yaitu ini. Ini adalah horizontal scroll bar. Selanjutnya yaitu vertical scroll bar, berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah. Berarti itu terletak di sebelah kanan. Nah, ini adalah namanya vertical scroll bar. Kalian bisa men-scroll ke atas dan ke bawah.
Selanjutnya yaitu page view, berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil dan memperbesar tampilan lembar kerja. Ini adalah page view. Kalian bisa memperkecil dan memperbesar. Selanjutnya yaitu status bar, berfungsi untuk menampilkan keterangan yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan pengguna, yaitu terletak di sebelah kiri atas, yaitu ini adalah status bar yang menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan penggunanya. Selanjutnya yaitu cara membuat workbook. Cara membuat workbook yaitu kalian buka Microsoft Excel juga bisa, dan bisa kalian juga menambahkan, yaitu terletak di sebelah kiri atas, yaitu new, atau kalian tekan Ctrl N untuk menambah atau membuat workbook baru. Nah, inilah terjadikan workbook baru. Dan cara mengesave-nya yaitu yang terakhir, yaitu cara menyimpan workbook baru atau mengesave pada Microsoft Excel, yaitu terletak di sebelah kiri atas dan yaitu tulisan save. Misalnya kita tulis A dulu, misal kita save atau menyimpan workbook, kalian tekan ini lalu simpan di mana. Terserah kalian mau menyimpan, misalnya saya mau menyimpan di Ctrl E, misalnya tugas save. Hanya itu sih. Baiklah, selanjutnya yang E, pengenalan worksheet pada Microsoft Excel. Yang pertama yaitu baris dan kolom pada worksheet. Baris berfungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya. Ini adalah baris. Sedangkan kolom itu berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A, B, C, D sampai dengan seterusnya. Itu adalah kolom. Selanjutnya yaitu cara memberi nama worksheet. Itu terletak di sebelah kiri, yaitu ini. Lalu kita tekan kanan, lalu rename. Kita ubah menjadi untuk namanya kita ubah di tugas 1. Lalu tekan OK. Itu untuk memberi nama atau mengubah nama worksheet. Selanjutnya yaitu cara menghapus dan menambah worksheet. Itu cara menghapusnya kalian tekan kanan lalu tekan delete, itu untuk menghapus. Sedangkan untuk menambah worksheet itu kalian tekan ini untuk menambahkan worksheet. Selanjutnya yaitu cara protect sheet pada worksheet, yaitu tekan tombol kiri atas, lalu review, lalu tekan protect, lalu tekan OK. Itu untuk mengunci agar tidak bisa diubah atau juga dihapus. Sedangkan kalau kita untuk menulis ini agar bisa diedit dan yang lainnya terkunci, itu dengan cara kita unprotect dulu, lalu kita tandain ini, lalu tekan kanan, lalu format cell, lalu yang tombol locket atau terkunci kita nggak usah kita silangin, lalu tekan OK. Lalu kita tekan protect sheet, lalu tekan OK. Misalnya umurnya kita tulis 18 tahun. Nah, ini bisa. Sedangkan kalau di baris lain kita tekan, kita tulis G, itu nggak bisa karena udah terkunci. Selanjutnya yaitu cara hide dan unhide worksheet. Jadi caranya yaitu jadi kita untuk ini kita hide dulu yang bagian C, lalu dengan cara kalian tekan ini, lalu tekan kanan, lalu tekan hide. Nah, udah terhide. Lalu untuk unhide itu kalian tekannya B sampai dengan D, lalu tekan kanan, lalu tekan unhide untuk mengembalikannya.
seperti itu. Jadi yang terakhir adalah tombol navigasi atau tab shift. Jadi tombol tab shift itu terletak di bawah, yang ini adalah tombol yang digunakan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi lembar kerja yang meliputi penggantian nama, pemberian warna, perpindahan, serta penghapusan tab lembar kerja. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tutorial sel dan data Microsoft Excel. Yang pertama yaitu pengertian sel, range, dan alamat sel pada Excel. Jadi, sel adalah sebuah kotak kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara baris atau row dan kolom atau kolom. Jadinya contohnya seperti ini. Misalnya kolomnya ini C dan barisnya 5. Berarti di sini berarti titik pertemuan itu disebut dengan sel. Selanjutnya yaitu range. Range merupakan kumpulan atau gabungan dari beberapa sel pada Microsoft Excel. Contohnya, kita pertama yaitu ngambil C5 dengan D8, berarti seperti ini D8. Berarti dari C5 tarik ke D8. Itu adalah range. Dan alamat sel adalah nama sel yang mengidentifikasi sel dalam baris dan kolom. Penggunaannya, alamat sel sering digunakan untuk membentuk pola suatu formula terdapat data dalam worksheet. Jadi, selanjutnya yaitu data type atau tipe data pada Microsoft Excel, yaitu seperti ini. Tipe data dibagi menjadi 3, yaitu tipe data label, tipe data value, dan tipe data formula. Tipe data label yaitu jenis data yang tersusun oleh kumpulan karakter huruf A sampai Z. Contoh seperti ini. Ini adalah tipe data label. Selanjutnya yaitu tipe data value, merupakan data numerik atau angka, yakni data pada sel Excel yang karakter penyusun utamanya berupa nilai angka 0 sampai dengan angka 9. Misalnya tipe data value berarti seperti ini contohnya. Tipe data value itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11, dibagi menjadi 11 juga. Dan yang terakhir adalah tipe data formula, yaitu data yang menggunakan fungsi atau rumus. Nah, tipe data formula seperti ini, menggunakan penjumlahan, pengurangan, dan rumusnya seperti ini, dia menggunakan rumus. Jadi K4 ditambah L4 dan K5 dikurang L5. Itu contoh tipe data label, tipe data value, dan tipe data formula. Selanjutnya yaitu cara mengatur lebar kolom dan tinggi baris Excel seperti ini. Ini adalah baris dan ini adalah kolom. Kalau kita mau mengatur lebar itu seperti ini, berarti di kolom H. Ini sesuai kemauan kita untuk mengatur lebarnya sesuai keinginan kita. Jika kalian ingin lebarnya sama, kalian bisa gunain seperti ini. Kita tarik B sampai dengan C, lalu kita tekan ini, tarik juga seperti ini, dan ukurannya sama. Dan untuk baris itu juga sama, yaitu seperti ini, kita tarik untuk lalu kita tarik juga ukurannya. Nah, seperti ini. Kalian bisa mengatur kemauan kita. Jadi selanjutnya yaitu membuat list dan menggunakan autofill pada Excel. Jadi misalnya kita pertama yaitu membuat list. Cara membuat list itu terletak di sebelah kiri atas, lalu di Excel option, lalu di advanced,
lalu kita cari tulisan general. Nah, general. Dan tulisannya yaitu edit custom. Nah, di sini karena di Microsoft Excel saya tidak ada, jadi saya tidak bisa menjelaskan. Jadi selanjutnya yaitu menggunakan autofill pada Excel. Caranya seperti ini. Misalnya kita tulis Januari misalnya. Januari. Lalu kursor kita taruh di sini lalu ketarik sampai bulan 12. Kan ada tulisan sampai bulan Desember. Langsung muncul sampai bulan Desember, itu autofill. Jadi autofill itu adalah fitur yang berfungsi untuk mengisi sel secara otomatis berdasarkan pola data pada sel-sel lainnya. Fitur autofill memungkinkan pengguna untuk duplikasi data, membuat barisan data, serta membuat barisan kostum yang telah didefinisikan pengguna sebelumnya. Fitur ini sering digunakan dengan formulasi alamat sel untuk menghitung dengan cepat menggunakan Microsoft Excel seperti ini. Jadi contoh, saya kasih contoh lagi 1, 2, lalu kita tarik seperti ini, lalu kursornya tarik ke bawah dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu cara mengubah format sel. Jadi cara mengubah format sel yaitu seperti ini. Lalu format sel, kalian bisa mengubahnya di sini. Jadi selanjutnya yaitu menampilkan komen pada Excel. Jadi menampilkan komen pada Excel yaitu pertama-tama kalian cari menu, yaitu menu review, terletak di sebelah kiri atas review, lalu kalian tekan new comment. Jadi lalu kalian tekan, lalu kalian tulis. Misalnya kita mau nulis di alamat seperti di sini, berarti kalian tekan ini, lalu review, new comment, tulis misalnya kalian wajib mengisi lembar warna merah misalnya, nah warna putih misalnya. Lalu kalian tekan OK. Lalu seperti ini. Ketika kalian kursornya menghadap ke alamat ini yang telah ditandai new comment, itu muncul tulisan di mana tulisan itu kalian wajib mengisi lembar warna putih. Selanjutnya yaitu merge. Merge untuk menggabung sel pada Excel. Berarti seperti ini. Terletak di sebelah kiri atas, lalu di sini ada tulisan merge atau center. Kalian tarik ini sampai F, lalu tekan ini, udah menggabung. Merge untuk menggabung sel pada Excel. Kalian lakukan seperti ini juga, lalu tekan ini. Ini juga sama. Kita lakukan. Kondisi juga kita lakukan. Nah, udah seperti ini. Jadi kita tinggal rapikan aja. Ini tarik ke jumlah barang, lalu kita tekan ini dan hasilnya seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan formula ataupun rumus yang ada pada Microsoft Office Excel. Untuk pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan secara manual atau hanya menggunakan operasi penjumlahan, maksudnya adalah seperti ini. Terdapat dua kolom data angka ataupun nilai. Dan saya akan membuat penjumlahannya. Pertama, kita wajib untuk setiap rumus itu menggunakan sama dengan. Ketik sama dengan, lalu kita klik angka pertamanya atau nilai pertamanya, lalu kita berikan operator penjumlahan, yaitu tambah. Lalu kita klik nilai kedua dari penjumlahan tersebut, lalu kita enter.
maka hasilnya akan langsung keluar, yaitu 45 ditambah 32 sama dengan 77. Begitupun untuk seterusnya itu sama. Bisa menggunakan cara yang tadi, yaitu dengan menjumlahkan satu-satu, yaitu sama dengan nilai 1 diklik, lalu beri operator penjumlahan, klik nilai kedua, lalu enter. Ataupun cara untuk mengefisienkan waktunya, yaitu untuk hasil pertama, ubah kursor menjadi tanda plus hitam atau kita letakkan di ujung pojok kanan bawahnya, lalu kita klik 2 kali, maka hasilnya akan sama seperti yang terlihat pada layar. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk kekurangan? Kurang lebih sama, yang membedakan hanya operatornya. Tetap kita masukkan sama dengan, kita klik nilai pertama, lalu kita berikan operator pengurangan yaitu minus. Lalu kita klik nilai kedua, lalu kita klik enter. Maka hasilnya akan keluar. Seperti itu. Oke. Lalu bagaimana untuk menggunakan penjumlahan secara otomatis? Seperti itu. Lalu bagaimana membuat nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah? Nah, seperti yang sudah terlihat, saya memiliki data di sini, merupakan data nilai matematika, terdapat nilai harian, UTS, dan UAS dari matematika tersebut. Nah, untuk total nilai ataupun penjumlahan dari nilai harian, nilai TS, dan nilai UAS, kita bisa menggunakan cara tadi, namun akan terlalu banyak yang harus kita klik, yaitu satu-satu seperti ini hingga bawah, terlalu lama. Maka dari itu kita menggunakan fungsi sum untuk penjumlahan. Ketik sum. Nah, setelah itu kita blok nilai pertama hingga nilai terakhir, yaitu di sini B3 hingga B10. Lalu kita tutup kurung, lalu enter. Maka hasilnya akan keluar. Seperti itu. Begitupun untuk kolom nilai UTS sama. Kita masukkan sum, lalu kita blok nilainya, atau seleksi, tutup kurung, enter. Ini pun sama. Sum, tutup kurung, enter. Oke. Untuk nilai tertinggi, kita menggunakan max. Untuk sistemnya sama, hanya membedakan nama fungsinya yaitu max. Kita blok, tutup kurung, seperti itu. Maka akan sesuai pada data yaitu nilai tertingginya 97. Di sini pun sama. Blok, enter, sesuai yaitu 95. Blok, lalu enter. Oke. Lalu bagaimana untuk nilai terendah? Nilai terendah kita menggunakan fungsi yang namanya min. Untuk sistemnya sama, kita seleksi data nilai, lalu enter. Seperti itu ya. Seperti itu. Untuk rata-rata, kita menggunakan average, yaitu rata-rata dengan penyeleksian data nilai yang sama seperti nilai tertinggi, nilai terendah, maupun sum. Nah, seperti itu. Oke. Nah,
Lalu bagaimana untuk menentukan persen dalam Excel? Di sini saya sudah memiliki data persentase jumlah siswa dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Oke, untuk persentase, yaitu kita menggunakan sama dengan, lalu kita blok jumlah siswanya, lalu kita kurangi dengan data sebelumnya, karena ini belum ada data sebelumnya, maka dari itu kita blok lagi nilainya, lalu kita bagi datanya, seperti itu. Maka di sini akan berhasil 0, seperti itu. Mengapa 0? Karena masih data pertama, seperti itu. Lalu kita coba untuk yang ini, data ini dikurangi data sebelumnya dibagi data kedua. Itu akan muncul seperti itu. Ya, dan hasilnya akan sama. Lalu bagaimana untuk menggunakan fungsi count? Fungsi count ini digunakan untuk menghitung berapa banyak bilangan, seperti itu. Sistemnya sama, kita blok dan hasilnya 5, karena di sini memang terdapat 5 bilangan. Count hanya akan berfungsi ketika angka yang diseleksi. Jika dalam satu kolom terdapat kalimat ataupun huruf, maka itu tidak akan dianggap oleh fungsi count tersebut. Baik. Lalu bagaimana untuk indeks kelulusan? Pada indeks kelulusan, kita menggunakan fungsi if. Di sini, semisal nilainya itu untuk mencapai batas minimal nilai yaitu 60, maka indeks kelulusannya pertama jumlahkan dulu nilai harian tambah nilai UTS, lalu dijumlahkan lagi dengan nilai UAS, oke, mungkin seperti ini. Jumlahkan. Jika hasil dari penjumlahan nilai harian, nilai UTS, dan nilai UAS lebih besar dari 65, maka hasilnya akan lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke. Lalu kita akan lanjut pada fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP itu sama-sama untuk menginput data dari tabel terpisah. Hanya saja perbedaannya untuk VLOOKUP sendiri itu secara vertikal datanya, jika HLOOKUP secara horizontal. Seperti itu. Jadi untuk VLOOKUP itu menggunakan kolom yang diinsert, jika HLOOKUP itu menggunakan baris. Untuk contohnya seperti ini. Kita ketik VLOOKUP. Oke. Lookup value-nya yaitu kode A. Lalu tabel array-nya kita blok kode hingga satuan yang ada di tabel bantuan. Lalu jangan lupa untuk F4, yaitu memunculkan string untuk mengunci. 。   . 。  . 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 。 . . . 。 . . . 。 . 。 . 。 . . 。 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 .
Lalu di sini call index num, yaitu satuan merupakan kolom dari tabel bantu berapa. Satuan itu merupakan data pada kolom berapa di tabel bantu, yaitu 4. Maka kita ketik 4. Lalu kita ketik false. Seperti itu ya. Kita akan sesuai dengan kodenya. A yaitu buah. Seperti itu. Nah, untuk HLOOKUP sama seperti tadi. Hanya perbedaannya, jika VLOOKUP itu vertikal, yaitu dia menggunakan kolom. Jika HLOOKUP itu horizontal, dia menggunakan baris. Pertama, seleksi dulu kodenya. Lalu kita seleksi tabel bantunya. Jangan lupa untuk F4 untuk mengunci. Lalu kita lihat row index 6. Untuk mengisi harga terdapat pada baris keberapa? Yaitu baris ketiga. Kita ketik 3, lalu kita ketik false. Enter. Seperti itu. Untuk satuannya sama, yaitu ketikkan fungsinya. Kita seleksi kodenya, kita seleksi tabel bantunya, F4. Kita masukkan baris berapa untuk satuan, yaitu baris 4. Kita ketik false. Enter. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut pada fungsi selanjutnya, yaitu left, mid, dan right. Fungsinya adalah memunculkan sebuah data yang kita ingin munculkan. Contoh, di sini saya sudah mencoba sebagai contoh, yaitu ingin memunculkan kata Microsoft dari teks Microsoft Word yang muncul hanya Microsoft dengan fungsi left. Di sini caranya adalah kita ketikkan left, kita seleksi teksnya, lalu kita pilih berapa jumlah teks yang ingin dimunculkan. Ketik 7, maka yang muncul hanya 7 huruf. Seperti itu. Jadi angka terakhirnya itu menunjukkan berapa banyak huruf yang nanti akan dimunculkan datanya. Seperti itu. Misal di sini saya ingin memunculkan kata powernya saja. Lalu kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk mid, itu kita seleksi teksnya. Kita ingin memulai dari nomor huruf berapa hingga berapa. Misalkan saya ingin softnya saja. Berarti kita mulai dari start number 6 dan totalnya yaitu 4. Nah, seperti itu. Untuk right-nya sendiri memiliki fungsi yang sama seperti left. Nah, seperti itu. Jadi dihitung dari kanan, yang left dihitung dari kiri. Seperti itu. Lanjut pada fungsi find. Di sini semisal saya ingin mencari kata S, huruf S dengan teks ini, lalu dimulai dari 1.
itu akan muncul seperti ini. Begitu juga search. Find text-nya sama, yaitu huruf S. Teksnya kita seleksi, lalu start dari angka 1. Seperti itu ya. Lalu kita lanjut pada grafik. Di sini saya akan memunculkan grafik line. Bagaimana caranya? Pertama kita masukkan pada insert, lalu chart. Kita klik modelnya. Saya ingin yang ini, misal. Oke. Lalu kita blok, lalu kita paste di sini. Oke, di sini saya akan membuat grafik, yaitu grafik line dan grafik lingkaran atau pie chart. Sebelum itu saya akan menunjukkan fungsi waktu untuk today. Caranya yaitu kita sama dengan today kurung tutup. Maka akan muncul yaitu hari ini, bulan ini, dan tahun ini. Lalu untuk now, yaitu now seperti ini. Dia sama seperti today, namun dia lebih lengkap dengan menyertakan jamnya. Lalu untuk date, misal kita ingin masukkan tahunnya di tahun 2000, bulannya bulan ke-5, harinya yaitu hari ke-7. Akan muncul di sini. Seperti itu ya. Oke, lalu lanjut kita ke grafik. Di sini saya sudah menyertakan datanya, yaitu data penjualan ayam. Cara memunculkan grafik line yaitu dengan seleksi dulu datanya, lalu kita masuk ke insert chart, lalu kita pilih grafik line, lalu kita pilih seperti ini. Di sini kita bisa sesuaikan seperti itu. Oke, kita coba rubah outline-nya, atau kita rubah warna grafiknya jadi warna yang terlihat ya, seperti ini. Lalu untuk diagram pie chart, kita seleksi juga datanya, lalu kita masuk ke menu insert dan kita pilih insert pie or donut chart. Lalu kita pilih, misal saya pilih yang ini, lalu kita sesuaikan dengan keinginan kita, seperti itu. Misal kita ingin memasukkan persentase angkanya seperti ini. Ya, jadi seperti itu untuk fungsi-fungsi dan chart atau diagram pada Microsoft Office Excel. Terima kasih.